Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Ya, Ustazah harap semuanya anak-anaknya Ustazah selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini bersama Ustazah Fitri kita akan mengulang lagi pembelajaran yang kemarin telah kita pelajari via Zoom ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ustazah ingatkan lagi ya untuk mufradatnya hari ini yaitu semut. Ada yang masih ingat bahasa Arabnya semut apa? Iya, hebat, bahasa Arabnya yaitu namlun. Diulangi lagi, namlun. Diulangi lagi, namlun. Dan bahasa Inggrisnya an. Diulangi lagi, an. Diulangi lagi, an. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 yaitu bermain di lingkunganku. Subtemanya yaitu subtema 4 sudah ya nak. Subtema 4 yaitu bermain di tempat wisata. Pembelajarannya sudah pembelajaran terakhir nak, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai dulu ya dari pembelajaran 5. Nah, dibuka bukunya semuanya halaman 211. Di situ ada gambar. Ada gambar Benny dan teman-teman ya. Sedang apa Benny dan teman-teman? Iya, pada gambar tersebut ternyata Benny dan teman-temannya sedang bermain estafet bola ya. Kemarin sudah Ustazah jelaskan, estafet bola yaitu permainan menggilir bola ya, menggilir bola ke temannya. Misalnya ada kelompok A dan B. Nah, itu ada kelompok A terdiri dari beberapa kelompok, beberapa anggota kelompok, dan kelompok B juga terdiri dari beberapa anggota kelompok. Nah, dilombakan itu nak. Bolanya digilir sampai anggota kelompok yang berada di barisan terakhir. Siapa yang paling cepat bolanya sampai di anggota kelompok barisan terakhir, maka itu pemenangnya. Tentunya anak-anak pernah ya bermain estafet bola di sekolah. Nah, selain dalam permainan kita harus mengikuti langkah-langkah permainan, kita juga harus mengikuti aturan yang berlaku ketika bermain. Apa saja contoh aturan ketika bermain? Iya, misalnya tidak curang ya, tidak bertengkar atau tidak adu selisih atau ada pendapat. Kalau misalnya kita curang ketika bermain, maka akan menimbulkan perselisihan, jadinya akan bertengkar ya. Selain aturan yang harus kita aturi ketika bermain, kita juga harus menaati peraturan ketika berkunjung ke tempat wisata. Misalnya apa? Iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Coba kita amati gambar-gambar berikut ya. Pada halaman 214. Kita baca dulu ya kalimat perintahnya. Perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Nah, di sini ada beberapa gambar. Beberapa gambar itu terdiri dari aturan yang boleh dilakukan di tempat wisata dan aturan yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Gambar yang pertama, Edo membuang sampah pada tempat sampah. Nah, sikap Edo ini termasuk mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Iya, sikap Edo termasuk sikap mematuhi aturan ketika berada di tempat wisata ya. Kita juga harus mencontoh sikap Edo ya nak. Berarti diberi tanda centang. Nah, gambar yang kedua yaitu gambar Udin mengantri saat membeli tiket. Nah, di sini biasanya anak-anak pernah sering melakukan ya, mengantri di sekolah yaitu ketika beli-beli ya pada saat jam istirahat di kantin. Nah, kita juga harus mencontoh sikap Udin. Walaupun Udin ingin cepat-cepat beli tiket, dapat tiket, tapi Udin juga harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat wisata, yaitu mengantri ya nak. Nah, di sini sikap Udin menunjukkan menaati peraturan, jadi diberi tanda centang.
Yang ketiga itu gambarnya Lani merawat tanaman dengan baik. Sama halnya dengan manusia, tanaman juga ingin hidup. Maka dari itu tanaman juga harus disiram dengan teratur ya, diberi pupuk juga. Nah seperti Lani nih. Lani merawat tanaman dengan sangat baik. Sikap Lani ini menunjukkan sikap menaati peraturan ya. Jadi gambarnya diberi tanda centang. Nah, gambar selanjutnya yaitu gambar Edo berjalan di pinggir jalan raya dengan hati-hati. Nah, sama seperti Edo, kita juga harus berjalan di pinggir jalan ketika jalan kaki. Jangan berjalan di tengah jalan, nanti bisa jadi anak-anak ditabrak mobil atau sepeda motor ya. Jadi sikap Edo ini menunjukkan sikap menaati peraturan, jadi diberi tanda centang. Nah, selanjutnya yaitu gambar Lani tidak merawat bunga dengan baik. Nah, di sini gambarnya Lani memotong-motong bunga ya, merusak bunga, jadinya bunganya mati ya nak. Sehingga kita juga tidak boleh meniru sikap Lani ya. Sikap Lani ini tidak patut dicontoh dan juga termasuk sikap tidak menaati peraturan. Jadi sikap Lani ini kita beri tanda centang ya nak, pada tanda silang ya nak pada gambarnya. Nah, gambar yang terakhir yaitu gambarnya Beni mencoret-coret dinding. Yang dicoret ini dinding atau patung ya, patungnya yang ada di tempat wisata dicoret-coret sama Beni. Nah, sikap Beni ini tidak termasuk sikap mematuhi aturan di tempat wisata ya. Jadi kita beri tanda silang ya. Nah, selain di tempat wisata, kita juga harus menaati peraturan dimanapun kita berada. Di rumah juga iya ada ya nak, ada peraturannya juga ketika kita di rumah. Nah, coba kita di sini buka halaman 216. Di situ ada 9 gambar tentang sikap-sikap yang ada dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Di situ sikap yang sesuai, gambar yang sesuai menaati aturan ketika ada di rumah dikasih tanda centang, dan yang tidak sesuai dikasih tanda silang seperti yang tadi kita lakukan. Nah, kita lanjut ya ke pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini ada sebuah teks bacaan ya pada halaman 219. Judulnya Menunggangi Gajah. Bisa dibacakan ya. Di kebun binatang Ragunan, Beni ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Beni berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menekuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, ternyata cerita teks bacaan tadi yaitu tentang menunggangi gajah. Tentu anak-anak pernah ya menunggangi gajah. Biasanya kalau di Sumeneb tidak ada kebun binatang yang ada gajahnya ya. Di Surabaya biasanya ada ya nak. Nah, kita diminta untuk membuat kalimat dari beberapa kata berikut ya nak, pada halaman 220 ya. 5 katanya yaitu ada, kita bisa mencari kalimat dengan 5 kata tersebut pada ceritanya ya nak. Misalnya kata yang ke-1 menunggangi. Nah, yang kita temukan dalam cerita dari kata menunggangi yaitu
Di kebun binatang Ragunan, Beni ingin menunggangi gajah. Nah, silakan digarisbawahi ya nak, dan ditulis lagi ya. Yang kedua, kata yang kedua, sewa. Nah, kata yang kita ketemukan yaitu ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Silahkan digarisbawahi. Kata yang ketiga yaitu pemandu. Nah, kalimat yang kita temukan yaitu mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang. Silakan digarisbawahi. Dan kata yang keempat yaitu menekuk. Kalimat yang kita temukan yaitu langkah menaiki gajah, yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Dan kata yang kelima yaitu aba-aba. Kalimat yang kita temukan yaitu gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ustazah ingatkan kembali untuk tugas hari ini yaitu ada pada halaman 216 sampai 217, yaitu tentang menentukan gambar yang sesuai dengan aturan ketika sehari-hari di rumah dan gambar yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, anak-anak tetap semangat. Insya Allah mulai bulan depan kita akan masuk ke sekolah, belajar di sekolah kembali ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.